Hey Cherries, sudah siap untuk belajar? Apa kamu tahu kita akan belajar apa? Kita akan belajar mengenai hubungan antara food waste dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis hubungan antara food waste dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua, siswa dapat merumuskan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan pengurangan food waste untuk mendukung tujuan climate action. Mari kita mulai dengan membahas mengenai hubungan antara permasalahan food waste terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Sebelum membahas lebih lanjut, mari simak pendapat berikut ini. Apakah kamu merasakan suhu udara saat ini semakin panas? Ya, mungkin beberapa bulan terakhir ini saya mulai merasakan adanya peningkatan suhu yang ada di Indonesia khususnya. Ya, saya merasakan suhu saat ini semakin panas. Apakah kamu sudah mengamati jika saat ini pergantian musim tidak dapat diprediksi lagi? Semakin kesini sepertinya untuk memprediksi cuaca itu cukup sulit ya, karena kadang cuacanya panas, kemudian minggu depan udah musim hujan. Ya, saya merasakan bahwa musim saat ini tidak dapat diprediksi lagi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya sebagian dari dampak yang diakibatkan oleh terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu, apa itu pemanasan global? Apa penyebabnya dan apa dampaknya? Mari simak lebih lanjut. Pemanasan global merupakan gejala naiknya suhu di seluruh permukaan bumi yang disebabkan oleh naiknya intensitas efek rumah kaca. Topik terkait pemanasan global dan perubahan iklim ini tercantum dalam Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-13 mengenai climate action, yaitu perlunya mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Pada poin SDGs tersebut dijelaskan mengenai menghangatnya isu pemanasan global yang diduga menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim dunia. Pemanasan global merupakan suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, salah satunya yang berkaitan dengan food waste. Kegiatan food waste ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida dan gas metana. Lalu, bagaimana food waste dapat menghasilkan gas-gas tersebut? Mari simak lebih lanjut. Food waste dapat menghasilkan gas karbon dioksida dan gas metana melalui proses dekomposisi alami, seperti tahapan berikut ini. Pada tahap yang pertama, food waste akan mengalami dekomposisi organik, yaitu makanan yang terbuang seperti sisa-sisa makanan, berupa sayuran dan buah-buahan akan membusuk seiring berjalannya waktu. Pada tahap yang kedua, terjadi proses anaerobik, yaitu di dalam lingkungan tanpa oksigen, bakteri anaerobik akan menguraikan sampah sisa makanan. Pada proses dekomposisi anaerobik terdiri dari 4 tahap, yaitu hidrolisis, acidogenesis, acetogenesis, dan metanogenesis. Pada tahap pertama, yaitu hidrolisis. Hidrolisis ini merupakan proses pemuraian lignoselulosa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Salah satu contoh reaksi penguraiannya yaitu selulosa diuraikan menjadi glukosa. Pada tahap kedua yaitu acidogenesis, di mana monomer-monomer monosakarida hasil hidrolisis akan mengalami penguraian membentuk alkohol, karbon dioksida, dan hidrogen. Pada tahap keempat yaitu acetogenesis, alkohol akan diuraikan menjadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Pada tahap keempat, yaitu metanogenesis. Metanogenesis ini merupakan tahap terakhir dekomposisi anaerob untuk menghasilkan metana dengan melibatkan 2 macam kelompok bakteri, yaitu bakteri metanogen asetotropik dan bakteri metanogen hidrogentropik. Pembentukan metana oleh bakteri metanogen asetotropik yaitu dengan menguraikan asam asetat menjadi karbon dioksida dan metana. Sedangkan pembentukan metana oleh bakteri metanogen hidrogentropik yaitu dengan menggunakan hidrogen untuk mereduksi karbon dioksida menjadi metana dan uap air. Berdasarkan hasil reaksi tersebut, baik karbon dioksida maupun metana merupakan gas-gas rumah kaca yang berkontribusi pada peningkatan efek rumah kaca. Lalu, bagaimana terjadinya efek rumah kaca?
Mari simak lebih lanjut. Jika kita melihat bumi sangat luas, di sekeliling permukaan bumi terdapat lapisan gas pelindung yang disebut dengan atmosfer. Pada dasarnya, atmosfer bertindak seperti selimut isolasi atau rumah kaca yang menjaga jumlah energi panas matahari dalam jumlah yang tepat, sehingga bumi tetap berada pada suhu yang baik sepanjang waktu. Saat energi panas matahari mencapai bumi dalam bentuk radiasi dengan panjang gelombang pendek, maka sebagian akan diserap untuk memanaskan permukaan bumi. Namun, sebagian besar panas dipantulkan kembali ke atmosfer menuju ruang angkasa dalam bentuk radiasi dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Meskipun sebagian dari energi ini berhasil kembali ke ruang angkasa, namun sebagian besar energi ini akhirnya mengenai partikel-partikel gas di atmosfer yang dapat menyerap energi. Terdapat banyak molekul gas yang berbeda di atmosfer, termasuk karbon dioksida, metana, serta uap air. Setelah beberapa saat, molekul-molekul gas tersebut akan menyerap energi inframerah. Proses penyerapan radiasi matahari terjadi pada frekuensi atau panjang gelombang yang bersesuaian dengan panjang gelombang atau frekuensi eksitasi antar atom pada molekul gas rumah kaca. Ikatan antar atom itu akan bereksitasi atau bergetar akibat menyerap energi radiasi yang terpapar. Hal ini akan mengakibatkan molekul-molekul gas tersebut mengemisikan energi ke berbagai arah, termasuk kembali ke luar angkasa dan permukaan bumi. Tentunya proses ini terjadi berulang kali, yang berarti energi panas berada di dekat bumi jauh lebih lama, sehingga suhu bumi menjadi hangat dan stabil. Itulah yang dinamakan efek rumah kaca. Bumi membutuhkan keseimbangan gas rumah kaca untuk menjaga suhu yang tepat bagi makhluk hidup. Tetapi, banyak ilmuwan memikirkan tingkat gas rumah kaca sekarang begitu tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global dan berakibat pada perubahan iklim. Apalagi saat ini suhu udara semakin terasa panas. Berdasarkan kajian dalam Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC tahun 2021, rata-rata temperatur global diproyeksikan berkisar antara 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius. Padahal, ambang batas kenaikan suhu bumi berkisar pada 1,5 derajat Celcius sesuai Perjanjian Paris tahun 2015 yang disepakati oleh 200 negara. Nah, ketika batas yang ditetapkan dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Tentunya dilihat dari dampak pemanasan global yang semakin terasa. Lalu, apa saja dampak dari pemanasan global? Yang pertama, berdampak terhadap lingkungan, seperti mencairnya lapisan es di kutub utara dan kutub selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global, sehingga sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat di daerah pesisir pun menjadi terancam. Jika ini terjadi terus-menerus, maka akibatnya dapat mengancam sendi kehidupan masyarakat. Yang kedua, berdampak terhadap pertanian. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim menyebabkan petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya gagal panen. Yang ketiga, berdampak terhadap hewan dan tumbuhan. Ketika alam tidak dapat menyerap karbon dengan baik, maka hewan dan tumbuhan akan mengalami dampak pemanasan global. Hewan-hewan akan berpindah mencari tempat yang lebih dingin, sedangkan tumbuhan akan beradaptasi dengan iklim yang sudah berubah. Namun, tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi dapat mengalami kepunahan. Yang keempat, berdampak terhadap kesehatan manusia. Perubahan iklim juga memberikan dampak terhadap kesehatan manusia, antara lain mempengaruhi kesehatan tubuh akibat penyakit tular vektor. Penyakit tular vektor merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang ditularkan kepada manusia melalui vektor seperti nyamuk, kutu, atau lalat. Penyakit tersebut berupa demam berdarah dan malaria. Mengingat kehidupan vektor kedua penyakit tersebut dipengaruhi oleh curah hujan atau jumlah hari hujan dan peningkatan temperatur udara. Bahkan dapat menyebabkan kematian akibat bencana atau cuaca ekstrim. Lalu, bagaimana solusinya? Untuk mencegah dan mengatasi terjadinya permasalahan tersebut, silakan membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Masing-masing kelompok dapat memberikan solusi berbeda dalam bentuk produk. Berikan solusi terbaikmu, mari bersama-sama menjadi agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik.